Di, di sini keuntungannya itu merefleksikan kepentingan sehingga solusi yang mau dicapai atau yang mau ditemukan di forum ADR ini pastinya rata-rata itu win-win solution jadi gitu loh. Jadi tidak win-lose lah ya. Kalau kita menggunakan lembaga pengadilan itu kan pasti win-lose. Pasti ada pihak yang dimenangkan, ada pihak yang dikalahkan. Kalau alternative dispute resolution lebih kepada ini win-win lah. Jadi pihaknya merasa kepentingannya diakomodir semuanya. Nah, kemudian keuntungan berikutnya adalah mempertahankan hubungan baik. Dikarenakan tadi win-win solution ya tentu harapannya ya hubungan antara pelaku usaha atau pihak yang bersengketa ini kan tetap baik. Karena bisa saja karena ada perbedaan cara menafsirkan suatu kontrak terhadap kewajiban masing-masing, muncullah sengketa. Tapi disadari, oh ternyata lawan sengketa saya ini sebenarnya perusahaan yang bonafit, perusahaan yang kalau boleh jujur di pasar ataupun di industri yang sejenis, dialah yang terbaik. Nah, walaupun kadang-kadang ada sengketa, tapi mereka berharap juga ada hubungan yang tetap bisa terjaga. Nah, itu mereka bisa memilih yang namanya alternative dispute resolution, sehingga mereka urusan masalahnya selesai, namun hubungan bisnis mereka juga bisa mereka pertahankan. Kemudian keuntungan selanjutnya adalah putusan atau kesepakatan cenderung dijalankan sukarela. Karena bersifatnya ini lembaga di luar pengadilan ya teman-teman, dia kan tidak punya kekuatan execute atau tidak punya nilai eksekutorial, makanya cenderung dijalankan sukarela. Karena keputusan ataupun kesepakatannya ini win-win solution pada umumnya, maka mereka cenderung menjalankannya secara sukarela. Kemudian keuntungan berikutnya adalah fleksibel ya, teman-teman. Biasanya ini kalau ADR ini kan tidak kaku lah, seperti di pengadilan kan terjadwal, yang harus mengantri dan sebagainya. Ini lebih fleksibel lah ya, bisa kalau seperti kayak mediasi ya, fleksibel kita bisa lakukan mungkin di sambil kita jamu dengan makan malam juga bisa, mediatornya ya kan fleksibel. Tapi kalau kita melakukan gugatan kan nggak mungkin ya, kan gitu. Gugatan kan harus diperiksa di dalam ruang pengadilan, jadi kan nggak fleksibel gitu ya. Oke, next selanjutnya kita masuk kepada konsultasi sebagai salah satu cara yang diatur di Undang-Undang 30 tahun 99. Jadi konsultasi ini uh, udah sebenarnya kan teman-teman paham lah ya bagaimana konsultasi itu. Tapi kenapa ini konsultasi dijadikan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa kontrak itu kadang-kadang seorang pelaku usaha atau pelaku bisnis atau katakanlah owner suatu perusahaan itu ini berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman. Dia mengalami suatu permasalahan dari adanya suatu kontrak lah. Katakanlah yang paling sering itu kan terkait dengan utang piutang kan gitu. Dia selalu berkonsultasi lah uh, kepada orang yang dia anggap atau dia rasa memiliki pemahaman tentang usahanya yang bisa diselesaikan secara hukum. Nah, biasanya konsultasi ini bisa dilakukan secara by phone ataupun datang ke tempat si profesional itu, si konsultan itu. Bisa juga kalau memang kita sudah punya hubungan, kalau lawyer ya ada istilahnya retainer ya teman-teman, itu bisa juga dia via email dia sampaikanlah permasalahannya, baru nanti si konsultannya ini memberikan pendapat.
Pada intinya sebenarnya konsultasi ini teman-teman, kalau saya melihat sebenarnya si pelaku bisnis ataupun para pihak dalam kontrak itu sedang menakar suatu risiko sebenarnya. Dia tim berkonsultasi. Kenapa saya bilang menakar suatu risiko? Dia mau melihat. Terkadang bukan saya menyatakan bahwa kadang-kadang ada seorang atau subjek hukum ya, katakan subjek hukum bisa itu pribadi maupun korporasi berusaha tidak melakukan kewajibannya ya, tidak ya, tapi pada dasarnya mereka akan berkonsultasi untuk menanyakan apakah legal standing mereka atau posisi hukum mereka itu benar atau keliru menurut kronologis ataupun cerita yang mereka sampaikan. Nanti mereka akan ceritakan, oh jadi seperti ini Pak, jadi perjalanannya seperti ini, kenapa bisa terjadi dispute ataupun sengketa seperti ini ya. Itu kita harus harus ya, bisa memberikan pendapat terhadap apa yang dimintakan oleh klien. Sebenarnya mereka ini sedang menakar suatu risiko ya teman-teman. Kalau dipandangnya mereka si pemilik kepentingan atau pengusaha ini, wah ternyata setelah dia mendapatkan konsultasi dari lawyer ataupun lawyer ini memang sudah puluhan tahun dia kenal ya misalnya tahu integritasnya, jadi kalau dia mengucapkan A ya itu pasti A, B pasti B. Jadi kadang-kadang kalau sudah dibilang baik Pak atau baik Ibu, ternyata setelah kita pelajari setiap berkas dan dokumen bahwa sebenarnya posisi Bapak atau Ibu pada posisi yang benar misalnya, posisi yang benar atau pada posisi yang keliru. Itu nanti mereka yang akan menjabarkannya. Makanya sebenarnya alternatif dispute resolution atau konsultasi ini tidak melahirkan keputusan ya teman-teman, tapi dia sedang menakar suatu risiko dari permasalahan hukum yang dihadapi. Jadi seperti itu. Dia yang akan berpikir, dia yang akan menerjemahkan bahwa seandainya dia sudah tahu bahwa posisi dia lemah atau posisi dia kuat, dia akan pertimbangkan nanti apa yang mau dia ambil selanjutnya. Itu garis besarnya seperti itu ya, konsultasi itu. Oke, ini next slide, karakter dari konsultasi. Jadi karakter konsultasi saya sebutkan di sini ada 5 poin. Jadi poin yang pertama adalah klien bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan diambil untuk kepentingannya. Yang tadi saya sebutkan bahwa setelah kita kasih pendapat atas segala permasalahan yang sudah diceritakan maupun dokumen-dokumen yang sudah disampaikan kepada profesional tadi, dia akan menentukan sendiri terhadap pendapat tersebut. Apakah seandainya sudah disampaikan bahwa posisimu ini salah misalnya, tapi dia ngotot misalnya karena harga diri misalnya ya teman-teman. Oh ini udah urusan harga diri nih Pak, nggak bisa lagi ya. Yang namanya konsultannya ya nggak bisa melarang kalau ini mau dilanjutkan melalui gugatan misalnya ataupun tindakan-tindakan hukum lainnya. Jadi sifat konsultasi ini kan klien bebas mau menentukan sendiri keputusan. Kemudian klien dapat menggunakan pendapat yang disampaikan oleh konsultan. Nah, ini juga pernah teman-teman terjadi pengalaman saya. Jadi pendapat-pendapat yang kita sampaikan kepada klien karena merasa dia benar, dia temuilah sendiri istilahnya pihak mitra yang dia bersengketa, kemudian dia jabarkanlah itu dengan mungkin gaya ataupun cara dari uh, si pribadi tersebut, sehingga kan
kalau yang menyampaikan konsultan hukum atau lawyer itu kan kadang-kadang bahasanya itu ada yang dalam tanda kutip seperti mengancam ya. Tapi kalau karena mereka yang menyampaikan sendiri, oh jadi si mitranya itu berubah pikiran dan akhirnya mereka bisa shake hand lah intinya. Shake hand bahwa mitranya menyadari bahwa dia keliru dan dia bersedia untuk melaksanakan kewajibannya. Jadi klien ini datang dengan pendapat kita dan menyampaikan dengan caranya sendiri. Itu bisa juga setelah dia berkonsultasi. Kemudian karakter konsultasi, peran konsultan tidak dominan, karena konsultan hanya bersifat memberikan pendapat atas yang masalah yang dimintakan ya. Jadi tidak dominan, karena konsultan tidak berperan juga untuk menemui si pihak lawan tersebut kadang-kadang, hanya dimintain pendapat atau saran saja. Karakter konsultasi berikutnya, pendapat hukum yang diberikan adalah sesuai yang diminta oleh klien. Nah, terkadang ya teman-teman harus dipahami dan dimengerti juga bahwa kalau kita dalam memberikan konsultasi itu pendapat kita sesuai dengan apa yang diminta oleh klien. Jadi janganlah kita memberikan pendapat yang melebar lah ya, karena bisa saja klien uh, tidak tidak butuh, tidak perlu, jadi seperti itu. Jadi berikanlah pendapat terhadap isu yang diminta oleh klien. Jadi that's it, hanya sebatas itu ruang lingkupnya. Jangan melebar lah dalam memberikan pendapat ataupun memberikan konsultasi itu, teman-teman. Tapi bisa juga disampaikan apabila ada weakness point yang sekiranya tidak dipertanyakan oleh klien, bisa disampaikan, tapi dengan cara yang elegan lah ya teman-teman, supaya klien ini tidak merasa disudutkan. Kan tujuan dia datang kepada kita ini untuk berkonsultasi kan bukan untuk disudutkan sebenarnya ya, untuk malah diberikan apa namanya legal standing yang kuat sebenarnya. Kemudian berikutnya ya teman-teman, karakter konsultasi itu, keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun ada kalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut. Nah, jadi tetap ya teman-teman, kalau konsultasi ini yang menyelesaikan atau yang menyepakatinya itu para pihaknya sendiri, tapi kalau konsultannya itu mungkin bisa dilibatkan dalam penyusunan atau memformulasikan bentuk-bentuk atau cara-cara apa nih yang mau diambil dalam penyelesaian permasalahan. Jadi kadang-kadang dia minta, Pak, kasihlah opsinya untuk menyelesaikan suatu permasalahan ini. Misalnya yang paling sering nih, karena kami juga di kantor ini kurator dan pengurus ya di kepailitan biasanya, apalagi di kondisi ekonomi sekarang ini kan banyak juga suatu perusahaan ini kan mengalami kendala ya di keuangan, baik dia yang mempunyai piutang ataupun dia yang berhutang. Semisal klien kami punya piutang di tempat lain tapi susah untuk tertagih, kadang-kadang dia minta bagaimana Pak cara bentuk penyelesaian sengketa, dia berkonsultasi, kita berikan contoh ya Pak, opsi misalnya pembayaran dalam beberapa kali namun dilakukan dengan penerbitan biliet giro, supaya kalau kalau tidak tidak bisa untuk dicairkan biliet giro tersebut, kita sudah bisa melakukan suatu tindakan hukum yang pembuktiannya sudah sangat-sangat mudah dan dipastikan ya itu effortnya kalau di pengadilan sudah lebih mudah lah ya, karena kan kalau BG tidak dicairkan kan sudah otomatis itu kan bukan prestasi. Jadi kita mempersempit alibi ataupun mempersempit argumentasi, misalnya dibawa ke pengadilan berkelit dengan segala macam cara lah. Makanya kita usulkan ya boleh
dibayar dengan cara cicilan namun menggunakan fasilitas biliet giro seperti itu. Itu contohnya ya teman-teman, kita dimintain konsultasi gimana bentuk-bentuk penyelesaian sengketanya. Oke, next kita masuk di negosiasi. Baik, teman-teman, negosiasi ini cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya secara langsung pada saat negosiasi dilakukan tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Pada umumnya kalau di dalam kehidupan sehari-hari, seharusnya teman-teman sudah sangat paham lah yang dinamakan atau bisa dibayangkan apa itu negosiasi. Ya, negosiasi itu kan bahasa awamnya kan tawar-menawar lah ya. Sekarang dikatakan tawar-menawar terhadap suatu sengketa. Jadi terkadang kan untuk bisa melakukan negosiasi ini harus ada kerendahan hati kalau saya bilang ya teman. Kerendahan hati untuk bisa mengakui, oke, saya keliru, oke, saya salah lah, misalnya kewajiban tidak saya laksanakan, namun kita berikan excuse begini, 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 dan saya minta lah misalnya keringanan ataupun apapun lah itu, misalnya berapa kali pembayaran atau bunganya dihilangkan, saya hanya membayar pokoknya saja gitu. Itulah bagian dari negosiasi ya. Kalau menurut saya negosiasi kalau para pihaknya itu merasa lebih superior agak sulit biasanya kalau negosiasi itu. Biasanya harus ada yang mengalah lebih dahulu baru bisa terjadilah negosiasi itu. Oke, next slide. Nah, ini tahapan negosiasi ya teman-teman, tahapan negosiasi. Tapi negosiasinya ini dalam pengertian bukan kita bicara negosiasi dalam kehidupan sehari-hari ya, ini lebih kepada negosiasi kalau kita bersengketa lah ya. Ini pertama, kita mengatur dulu ketentuan-ketentuannya di dalam negosiasi itu ya, aturan mainnya lah seperti apa itu nanti diatur. Kemudian mendefinisikan isu atau persoalan. Jadi kita perlu definisikan dulu sebenarnya permasalahannya ini apa. Jadi supaya kita berbicara itu ada arahnya. Jadi arahnya, alurnya itu maju. Kalau kita tidak tentukan dulu isu atau persoalan kan kita akan berputar saja, akan saling apa ya, saling berdebat lah intinya seperti itu. Makanya tadi kan saya bilang kadang-kadang di dalam negosiasi itu harus ada kerendahan hati lah ya untuk menyatakan oke saya keliru, saya, saya mau selesaikan. Nah, berarti kan isu permasalahannya sudah didapat. Oke, dia tidak melaksanakan prestasinya tepat waktu misalnya. Jadi sudah jelas pembicaraannya itu apa yang mau dicari solusinya kan sudah bisa. Bisa juga tahapan berikutnya penggabungan beberapa isu apabila dua pihak misalnya sama-sama memiliki uh, kelalaian bisa digabungkan. Jadi itu untuk bahan negosiasi. Oh, si kamu kan juga melakukan pelanggaran misalnya, saya juga melakukan pelanggaran. Nah, jadi itulah bagian dari negosiasi digabungkan beberapa isu untuk dibahas langsung sekaligus. Kemudian mendefinisikan keinginan atau kepentingan. Jadi ya, ini sebenarnya lebih kepada peran dari pihak ketiga biasanya ya teman-teman. Kadang-kadang ini ciri khas kalau orang bersengketa ini paling paling umum itu kan mereka tidak mau terbuka apa sebenarnya yang mau diminta sebenarnya. Ini pengalaman saya, sependek pengalaman saya sebagai seorang profesional lawyer, biasanya itu teman-teman keinginan atau kepentingan seorang klien itu mereka sampaikan itu tidak langsung strict to the point. Makanya perlu di sini itu peran dari pihak kuasa hukum yang bisa sebenarnya langsung menangkap oh kemauan atau keinginan klien kita itu seperti ini. Kadang-kadang mereka kan di depan lawan itu sebisa mungkin kan
harus strong ya, harus kuat. Nggak mau mereka tunjukkan keinginan mereka gitu loh. Jadi kita lah kadang-kadang negosiator ini yang sebagai seorang pengacara itu yang bisa menangkap, mengetahui lah. Jadi kita tahu nih kemauan dia ke sini sebenarnya, kepentingan dia ini sebenarnya. Nah, itu teman-teman. Kemudian dalam negosiasi bisa juga dilakukan konsultasi dengan pihak lain. Maksudnya di sini adalah seorang ahli misalnya apabila sengketa kontraknya itu terjadi akibat hal-hal yang teknis, misalnya sengketa kontrak konstruksi ya, misalnya ini teman-teman ya, terkaitlah hal-hal yang teknis. Jadi pemahaman si A dengan si B ini tidak ketemu terkait hal-hal yang teknis tersebut, bisa kita konsultasikan dengan misalnya ahli-ahli konstruksi untuk menjernihkan sebenarnya siapa yang benar. Nah, itu bisa juga. Jadi kita konsultasi dengan pihak lain, setelah diperoleh hasilnya, baru dibahas lagi, dinegosiasikan. Oh, ternyata tidak ada yang benar, misalnya saling salah pengertiannya, yang benar seperti ini, ya udah dicarilah, atau kamu yang benar, oke, bagaimana diselesaikannya, negosiasi lebih seperti kayak gitu ya teman-teman. Oke, next slide-nya, sisi positif dari negosiasi. Sisi positif dari negosiasi itu teman-teman bahwa para pihak memegang palu hakim sendiri, quote and quote ya. Bukan berarti dalam negosiasi kita pegang palu ya, bukan. Jadi maknanya itu kita lah yang akan bisa memutuskan sendiri kita mau atau tidak terhadap tawaran dari pihak mitra kita atau lawan kita. Seperti itu. Kemudian rahasia, karena kan bukan masuk di pengadilan ya teman-teman. Kemudian hukum acara atau formalitas persidangan tidak ada, itu sudah jelas. Kemudian negosiasi memberi peluang yang sangat luas bagi para pihak untuk menentukan pilihan-pilihannya ya. Yang namanya negosiasi ini kan uh, kita sendiri yang menentukan, jadi memang tidak tergantung kepada hakim ya, misalnya gitu. Kemudian tidak bergantung pada norma hukum tertulis. Kadang-kadang dalam kita bernegosiasi ini, saya suka bilang kepada klien ya teman-teman, uh, siapa yang datang menghadap bernegosiasi, siapa yang bicara itu berbeda. Ini based on ini ya experience ya. Jadi terkadang siapa yang datang, siapa yang bernegosiasi itu hasilnya bisa berbeda. Jadi tidak ada norma apapun lah yang bisa menjelaskan itu. Karena kan terkadang misalnya yang kita mintain tolong untuk menjadi negosiator, misalnya dalam tanda kutip, orang yang punya budi baik bagi lawan kita. Kalau dia yang datang kan tentu pasti berbeda kan, hasilnya pasti berbeda. Jadi tergantung siapa yang berbicara, tergantung siapa yang menyampaikan pendapat. Jadi tidak tergantung pada norma hukum tertulis, tapi lebih kepada subjek. Kalau pengalaman saya ya dari negosiasi itu lebih pada subjeknya. Siapa yang bicara, siapa yang menghadap. Jadi seperti itu. Kemudian semua pihak memperoleh kesempatan untuk menjelaskan berbagai persoalan dalam proses negosiasi. Ya, karena memang ini tidak kaku ya, tidak formal ya, setiap orang kan pasti diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya, biasanya gitu kalau negosiasi. Awalnya itu kan unek-uneknya dulu lah, curhatannya dia dulu biasanya sesinya itu pertama. Disampaikan dulu, setelah dia sampaikan ya baru bisa kita cari jalan keluarnya, biasanya seperti itu. Makanya itu kita bilang sisi positif. Karena apa namanya unek-uneknya sudah keluar semua, jadi kita tahu oh sebenarnya yang dia mau itu ini, ya udah kita bisa bisa tawarkanlah solusinya seperti itu. Makanya kita bilang itu sisi positif lah. Oke, next slide. Selain sisi positif, teman-teman, ada juga sisi negatif dari negosiasi.
pihak yang kuat akan menekan pihak yang lemah. Nah, ini tadi yang saya bilang ya teman-teman, tergantung subjek yang menjadi negosiator terkadang itu. Terkadang kalau yang dimintain menjadi negosiatornya itu dulunya kita punya budi, ya tentu kita kan pasti agak akan segan lah ya untuk menolaknya. Ini otomatis menjadi pihak yang kuat akan menekan pihak yang lemah. Satu sisi lagi dibutuhkan komitmen yang besar untuk melaksanakan hasil negosiasi. Tapi biasanya teman-teman, kalau kita sudah sepakat nih, misalnya saat negosiasi sudah sepakat hasilnya, kita kan pasti akan tindak lanjuti dengan suatu pembuatan dokumen ya, ataupun produk hukum lah ya, baik itu bisa di hadapan notaris, misalnya kita buat akte, apakah itu misalnya kalau dia sudah bersedia untuk membayar hutangnya saat kita melakukan negosiasi, ya udah kita bilang oke, kita buat akte pengakuan hutang ya kan, biar bisa ada grosenya, biar bisa langsung kita eksekusi, besok-besok kita nggak perlu lagi gugat menggugat. Nah itu kan bisa juga ya kan. Jadi uh, komitmen itu bisa kita reduce, komitmennya itu untuk jadi kan kalau di sini disampaikan dibutuhkan komitmen yang besar untuk melaksanakan. Ini kan kesannya bahwa hmm, hanya gentleman agreement, makanya kan dibutuhkan komitmen yang besar. Nah, bisa kita itu sikapin dengan tadi kita buat dengan dokumen-dokumen yang intinya berisi dengan kesepakatan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Itu bisa. Tadi saya contohkan bahwa misalnya dia sudah mengakui hutangnya, ya kita buat akta pengakuan hutang di hadapan notaris. Kalau perlu ada grosenya, grose aktenya, supaya kita kan bisa eksekusi. Besok kan nggak perlu lagi kita gugat sampai nunggu panjang lebar, ya kan? Nah, itu bisa. Tidak ada kepercayaan antara para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan suatu sengketa tertentu. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian dalam negosiasi seringkali yang terjadi adalah tidak ada satu upaya pun untuk mencoba saling mendengar kehendak dan keinginan masing-masing pihak. Nah, ini bisa juga jadi karena sama-sama merasa benar, tidak ada yang tadi saya bilang ada kerendahan hati, ya akhirnya tidak ada yang mau mendengar satu sama lain. Jadi kadang-kadang bisa juga deadlock negosiasi, dan itu banyak terjadi lah ya intinya. Apalagi kalau seorang pengusaha ya kan, seorang pengusaha terus tiba-tiba bernegosiasi yang diutus oleh klien ini misalnya orang yang istilahnya biasa-biasa aja, ya tentu kan si pengusaha ini pasti merasa wah ini masa dia yang punya masalah dia utusnya misalnya orang yang nggak apa ya sefrekuensi dengan saya lah intinya gitu. Itu bisa menimbulkan bahwa ya hanya formalitas saja dia jalanin tapi dia tidak akan mendengarkan gitu. Itu bisa juga itu teman-teman di saat negosiasi terjadi. Makanya kita sampaikan itu adalah sisi negatif dari negosiasi, bahwa bisa juga pihak itu tidak mau mendengar karena merasa sudah lebih kuat dibandingkan pihak yang lain. Itu bisa. Oke, kita masuk di mediasi. Mediasi ini sifatnya kalau tadi negosiasi terus konsultasi, mediasi ini perbedaannya ada penengahnya ya teman-teman. Mediasi ini menggunakan penengah lah ya. Makanya di sini disebut cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Jadi kalau mediasi ini pihak yang bersengketa kemudian adalah penengahnya, itulah yang disebut mediasi.
Dialah yang akan berusaha untuk mendamaikan. Makanya ini ada satu quote saya kutip, I have my way, you have your way, there is no the way. Jadi kalau kita sama-sama merasa uh, punya pemahaman yang berbeda, ya tentu kan tidak ada jalan keluar. Di satu sisi dia merasa benar, di satu sisi uh, mereka juga merasa benar. Ya tentu tidak akan ada yang mau dipersalahkan. Makanya butuhlah yang namanya penengah atau pihak ketiga yang bisa melihat secara jernih dari setiap permasalahan yang ada. Seperti itu ya teman-teman, pihak ketiga lah. Intinya mediasi ini ada pihak ketiga yang disebut dengan mediator. Dialah yang akan membantu untuk uh, penyelesaian ataupun perundingan dari sengketa yang ada. Oke, next slide kita masuk asas mediasi. Jadi asas mediasi ini sebenarnya tujuannya mencapai kompromi yang maksimal ya. Kemudian pada kompromi para pihak sama-sama menang atau win-win bukan lose-lose. Oleh karena itu tidak ada pihak yang kalah atau losing dan tidak ada yang menang mutlak. Nah, jadi mediasi ini kan lebih kepada kompromi ya teman-teman. Kompromi karena tadinya satu sisi di sini benar, di sini benar, penengah inilah yang mencoba menengahi dan sehingga mereka bisa saling berkompromi. Sehingga dicapailah posisi sama-sama menang atau win-win. Tapi yang perlu dipahami teman-teman kalau dalam mediasi itu mungkin tidak ada yang namanya menang mutlak. Misalnya si A punya hak atas uh, pembayaran dari si B senilai sejumlah tertentu. Nah, kemudian si B mengatakan bahwa sebenarnya saya belum waktunya untuk membayar dengan banyak alasan yang mungkin dibenarkan. Kemudian si mediatornya mencoba mengkompromi lah di antara mereka berdua. Ya udah daripada kalian bersengketa, daripada kalian apa namanya hubungannya rusak, nggak bisa berbisnis lagi. Padahal kalian kan sama-sama misalnya saling melengkapi di dalam bisnis kalian. Ya udahlah dikompromikan lah. Oke, saya setuju. Tapi bayar dulu misalnya, bayar dulu lah uh, setengah dari kewajibanmu, baru nanti saya akan lanjutkan supply lagi kepada si pihak si B itu bisa gitu loh teman-teman. Jadi kadang-kadang di dalam mediasi ini tidak selalu menang mutlak, tapi sama-sama menang gitu loh. Satu sisi dia dapat apa yang mau, satu sisi dia dapatlah yang dia butuhkan. Kadang-kadang seperti itu. Kemudian, nah ini peran dari mediator, teman-teman. Next slide ya. Peran mediator ini melakukan diagnosis konflik untuk memudahkan penyelesaian masalah. Jadi peran dia ini memahami lah, mendiagnosa apa sih konfliknya ini, bagaimana sih nah, cara termudah untuk diselesaikan. Nah, itu peran mediator. Diagnosis ya. Kemudian mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis. Ya, ini peran dari mediator. Dia yang mengidentifikasi sehingga bisa mengerti lah arahnya kemana ini penyelesaiannya. Kalau kita nggak tahu masalahnya, nggak tahu kita kepentingan apa nih yang sebenarnya dimaui oleh para pihak, ya itu masalah itu nggak akan bisa diselesaikan, teman-teman. Kemudian peran mediator selanjutnya adalah menyusun agenda, maksudnya agenda-agenda pertemuan untuk dijadwalkan. Misalnya setelah mediator ketemu dulu dengan si A, kemudian dia berikutnya ketemu dengan si B, barulah disusun agenda bertemu mereka ketiga-tiganya itu bisa. Kemudian memperlancar dan mengendalikan komunikasi, ya ini peran dari mediator karena kadang-kadang kalau orang sedang punya sengketa itu kan
komunikasinya terbatas, apalagi kepada orang yang dia anggap lawannya ya, pastilah itu uh, komunikasinya nggak baik lah, intinya seperti itu. Nah, inilah peran mediator yang bisa menjadi seperti dalam quote and quote-nya itu penyambung lidah lah, dan dia bisa membantu komunikasi dari para pihak. Karena kan sebenarnya kunci dari penyelesaian suatu masalah ini kan komunikasi sebenarnya. Tapi kalau dia dia benar pun cara menyampaikan komunikasinya salah, kadang-kadang kan bisa menjadi fatal ya teman-teman. Bisa juga akhirnya si pihak lawannya itu menjadi, oh saya nggak mau lah, karena penyampaiannya mungkin keliru, penyampaiannya mungkin nggak tepat, ya kan? Seperti itu teman-teman. Kemudian peran berikutnya, mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar. Nah, itu bisa juga teman-teman. Jadi mereka diajarin lah sama mediatornya. Nanti kan kadang-kadang mediator ini kan bertemu para pihak sendiri-sendiri nih teman-teman, ya kan? Bisa juga nanti saat mereka bertemu sendiri-sendiri itu disampaikanlah kepada si si pihak A, kamu harus begini 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 begini. Nanti ketemu si pihak B, kamu harus begini begini begini, supaya si A ini mau nih menyelesaikan masalah. Jadi karena kita yang mengidentifikasi masalah, kita tahu sebenarnya kepentingan mereka apa ya, kita sampaikan ke para pihak ini gitu loh. Kita sampaikan, kita ajarilah mereka supaya nanti di saat mereka menyampaikan tawaran mereka masing-masing sebenarnya sudah sesuai sama yang dimau gitu, sama pihak lawannya. Jadi istilahnya dalam tanda kutip ya dikasih contekan lah gitu loh teman-teman. Disampaikan ke A seperti ini ya, si B itu sebenarnya begini 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 begini, kalau bisa kamu kasih tawarannya yang seperti ini seperti ini seperti ini, sebaliknya pun seperti itu. Kemudian peran mediator berikutnya adalah membantu para pihak mengumpulkan informasi penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan. Jadi bisa juga misalnya ada informasi yang tidak diketahui oleh si A, tapi mediator ini mengetahui, bisa disampaikan gitu loh. Bisa yang sekiranya dengan informasi tadi akhirnya si A, oh saya harus melakukan tawaran seperti ini ya, itu bisa. Dan itu peran dari mediator lah. Pertanyaannya, informasinya diperoleh mediator dari mana? Ya, itu bagian dari apa namanya teman-teman, itu expertise lah itu ya. Mediator itu kan memiliki keahlian lah. Terkadang info-info yang seperti itu bisa diberikan oleh pihak pihaknya sendiri tanpa dia sadari, kadang-kadang seperti itu. Oke, next slide. Ini tahap pelaksanaan mediasi, kurang lebihnya dibagi dalam 4 tahap. Tahap menciptakan forum, tahap pengumpulan dan pembagian informasi, tahap penyelesaian masalah, dan tahap pengambilan keputusan. Nah, jadi tahap menciptakan forum udah jelas lah ya, itu tahapan paling awal ya, harus diciptakan dulu lah forum mediasinya, disepakati dulu, baru masuk kepada pengumpulan dan pembagian informasi, dan itu peran dari para pihak untuk menyampaikan kepada mediator, mediator yang menampung semua atau mengumpulkan. Nah, kemudian dengan dia tahu masalah informasi-informasi tersebut, barulah dia bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Nah, seperti itu ya teman-teman, barulah diambil keputusan terhadap tawaran yang dilakukan para pihak yang bersengketa. Yang mengambil keputusan tetap nanti para pihak ya teman-teman. Sifat dari mediasi sama seperti negosiasi maupun konsultasi gitu loh. Mediator hanya bisa membantu merumuskan sekiranya kamu memberikan tawaran ini, kamu memberikan tawaran ini, tapi nanti keputusannya ataupun dibentuk dalam bentuk agreement, nah itu terserah para pihak yang memutuskan ya. Oke, next slide.
sisi positif mediasi, bahwa sisi positifnya diselesaikan oleh pihak yang netral, yaitu tadi mediator, diselesaikan oleh ahlinya. Nah, bisa juga si mediator ini kan memang memiliki keahlian ya. Sekarang ini ada lagi happening ya, lagi tren pendidikan mediator, dan beberapa kolega-kolega saya sudah terdaftar juga sebagai mediator non hakim di pengadilan-pengadilan. Nah, itu kan termasuk ahli ya, ahli, karena mereka sudah dibekali dengan ilmu, mereka tahu bagaimana cara uh, menyelami suasana kebatinan para pihak untuk merumuskan apa yang uh, perlu diselesaikan. Karena kan sifatnya kalau mediasi ini kan berbeda dengan gugatan ya. Kalau gugatan itu kan sudah saling menuduh lah ya teman-teman. Tapi kalau ada mediatornya kan, mediatornya berusaha memahami lah. Makanya ini diselesaikan oleh ahlinya. Ahlinya dalam pengertian mereka punya bekal ilmu pengetahuan sebagai seorang mediator. Jadi bisa dianggap sebagai seorang ahli. Meskipun kalau itu sudah dibantu oleh ahli, tapi para pihak juga tidak mau untuk mengambil keputusan, ya itu tidak jaminan juga ya teman-teman. Meskipun kita punya keahlian, punya keilmuan sebagai seorang mediator, ya itu belum tentu ya. Kemudian tidak terikat pada formalitas yang kaku. Nah, ini benar karena kan tidak ada istilahnya itu apa namanya kayak jadwal-jadwal sidang seperti itu. Tapi teman-teman di gugatan itu juga ada proses mediasi. Jadi ini yang perlu saya bedakan adalah mediasi di luar proses gugatan ya. Karena nanti kalau teman-teman besok berpraktek sebagai seorang lawyer, saat kita mengajukan gugatan tetap nanti akan dilakukan mediasi. Mediasi dilakukan khususnya kepada sengketa-sengketa perdata. Namun kalau perdata yang bersifat khusus itu tidak ada mediasi, seperti kepailitan, PKPU itu nggak ada mediasi. Nah, ini makanya saya sampaikan tidak terikat pada formalitas yang kaku ini untuk mediasi di luar proses gugatan, karena mediasinya bisa dilakukan di mana disepakati oleh para pihak, tidak harus di pengadilan. Tapi kalau mediasi yang merupakan bagian dari proses gugatan ya dilakukannya di ruang pengadilan ya, di salah satu ruangan biasanya ada gitu, khusus ruangnya. Kemudian penyelesaian sengketa cepat terwujud ya. Kalau setelah diidentifikasi sama mediator, terus dibantu untuk membuat pilihan-pilihan dalam penyelesaian sengketa, dan itu cocok, ketemu, bisa dipahami oleh para pihak, ya bukan tidak mungkin bisa diselesaikan secara cepat. Kemudian bersifat rahasia, bersifat fair dengan metode kompromi, hubungan kedua belah pihak kooperatif, hasil yang dicapai win-win solution. Ya inilah sebenarnya yang paling menjadi nilai dari proses mediasi ini ya. Hasil yang dicapai itu win-win solution, karena uh, bisa jadi setelah sengketa selesai itu kan hubungan tidak baik, kan itu bisa terjadi. Tapi uh, mediasi itu tujuannya sebenarnya menyelesaikan masalah, namun tetap hubungan di antara para pihaknya menjadi baik gitu loh. Makanya disebutnya win-win solution. Kemudian sisi positif berikutnya tidak emosional, karena kan ada yang menengahi tadi. Jadi kalau ada yang menengahi itu kan lebih bisa diarahkan lah ya, lebih bisa diarahkan. Namun walaupun ada sisi positif dari mediasi, mediasi juga memiliki sisi negatif ya teman-teman. Terkadang putusan tidak mengikat. Nah, ini teman-teman kalau mediasi di luar pengadilan, ya kadang-kadang
kan tidak mengikat ya, tidak bisa dieksekusi seperti itu, tidak memiliki nilai eksekusi, itu sisi negatifnya salah satu. Kemudian ini sisi negatifnya sama seperti tadi, negosiasi dibutuhkan komitmen yang besar untuk melaksanakan hasil mediasi kan ya, bisa kita siasatin lah ini tadi seperti penyampaian saya sebelumnya terkait komitmen yang besar ini bisa kita atasi dengan langkah-langkah atau preventif secara hukum itu bisa. Namun pada umumnya sisi negatif mediasi seperti ini teman-teman, putusannya tidak mengikat karena bukan hasil produk dari pengadilan, jadi kan lebih kepada kesukarelaan ya, kesukarelaan. Makanya harus sifatnya itu win-win solution, sehingga mereka dengan sukarela lah untuk melaksanakannya. Meskipun mereka tidak terikat, maksudnya tidak terikat secara formalistik seperti putusan ya kan. Kalau putusan kan mengikat sampai bisa dieksekusi kan gitu. Inilah kenapa disebut putusan tidak mengikat, makanya harus sebisa mungkin win-win solution. Oke, next slide. Kita masuk di materi gugatan perdata di pengadilan. Tadi kan kita sudah lihat cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang tadi pakai konsultasi, pakai negosiasi, mediasi. Nah, ini sekarang saya mau mencoba memberikan perbandingan bagaimana menyelesaikan sengketa kontrak dengan cara melakukan gugatan perdata di pengadilan. Jadi dasarnya bahwa pengadilan itu menurut pasal 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 itu kan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ini ada ininya, filosofinya bahwa kalau kita bersengketa tentu harus ada tempat kita menyelesaikan sengketa itu. Nah, ini negara merumuskannya di Undang-Undang 48 tahun 2009. Ini perubahan terakhir ya, teman-teman. Ini perubahan terakhir. Jadi yang sebelum-sebelumnya juga bunyinya sama, hanya nomor undang-undangnya saja yang sudah diganti gitu. Nah, inilah filosofisnya bahwa kita sebagai warga negara, bila kita punya sengketa dengan pihak lain, ya kita harus punya satu lembaga, ya lembaga ini disebut kekuasaan kehakiman, yang tujuannya itu untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jadi kalau gugatan perdata di pengadilan, khususnya terkait dengan sengketa kontrak, bisa ada dua alternatif gugatan, gugatan ingkar janji atau wan prestasi, dan gugatan perbuatan melawan hukum. Namun ini nanti saya jelaskan ya, mungkin banyak juga kalau jadi pertanyaan misalnya, kalau hubungan hukumnya kontrak seharusnya kan itu masuk kepada gugatan wan prestasi harusnya kan, tapi tidak jarang ditemui bisa juga yang walaupun hubungan hukumnya awalnya dari kontrak bisa juga terjadi perbuatan melawan hukum. Nah, jadi memang doktrinnya kan kalau dihukum kan hubungan hukum yang berasal dari perjanjian, kalau menjadi sengketa kan harus jadi wan prestasi. Kalau hubungan hukum yang secara tidak dasarnya kontrak, kalau terjadi sengketa kan harus PMH. Nah, nanti saya jelaskan ini kenapa kok hubungan hukumnya itu kontrak, tapi bisa dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Oke, next slide. Kita masuk di ingkar janji atau wan prestasi. Bisa dilihat itu teman-teman, bentuk-bentuk dari prestasi. Ada 3 pada dasarnya. Melakukan, menyerahkan, tidak melakukan. Nah, itu induk dari perikatan semua itu bisa berbentuk kewajiban untuk melakukan sesuatu, kewajiban untuk menyerahkan sesuatu,
atau kewajiban tidak melakukan sesuatu. Bisa di dalam satu kontrak itu hanya satu prestasi, atau diatur dua prestasi, atau bisa tiga-tiganya, itu bisa. Itu tergantung kebutuhan dan memang kesepakatan para pihak ya teman-teman. Nah, setelah kita lihat tadi dasar atau bentuk prestasi, jadi kalau ditanya apa yang bentuk dari ingkar janji atau wan prestasi, ya kita bisa nyatakan bahwa bentuk wan prestasi itu tiada pemenuhan prestasi sama sekali. Jadi kita tidak melaksanakan prestasi sama sekali, meskipun kita sudah membuat kontrak secara sah ya. Jadi kita sepakatin kontraknya ini kontrak yang sah menurut hukum. Namun meskipun kita sudah terikat sama kontrak itu berdasarkan 1338 yang harus dilaksanakan secara itikat baik dan perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang, tapi ternyata si debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, itu bisa. Kemudian bentuk uang prestasi lainnya, pemenuhan prestasi hanya sebagian, jadi tidak seluruhnya, itu bisa juga. Kemudian keterlambatan pemenuhan prestasi, jadi ini ada termin waktunya sudah ditentukan. Jadi kalau kita tidak melaksanakan pemenuhan prestasi pada tanggal, misalnya tanggal yang ditentukan, ya itu dianggap terlambat. Jadi kalau sudah lewat tanggalnya dianggap terlambat gitu. Meskipun yang paling umum ini kan keterlambatan, misalnya kita pesan misalnya kue untuk acara ulang tahun ya kan, di tanggal misalnya tanggal 10 November, besok si A ulang tahun pesan kue sama toko kue kan gitu. Minta di tanggal 10 untuk diantar. Ternyata toko kuenya dengan berbagai macam alasan baru bisa mengantar di tanggal 11 gitu loh. Dia melakukan prestasinya, dia buatkan kuenya tapi terlambat gitu loh. Karena acaranya kan di tanggal 10. Jadi walaupun kamu melakukan pemenuhan prestasi tapi sudah terlambat, itu juga bisa dinyatakan wan prestasi. Atau wan prestasi yang berikutnya, pemenuhan prestasi yang keliru. Jadi dia diminta misalnya, kita contoh yang sederhana saja ya, saya minta kontraktor bangun rumah saya renovasi, saya minta 5 lantai, ternyata dia buat hanya 3 lantai, itu kan keliru. Nah, itu bentuk-bentuk lah dari wan prestasi. Nah, karena sudah terjadi wan prestasi itu, makanya kita lakukan gugatan di pengadilan. Nah, setelah kita mengajukan gugatan, apa sih yang kita minta kalau terjadi ingkar janji atau wan prestasi yang dasarnya kontrak tadi? Biasanya yang paling ini umum atau format yang pada setiap dokumen gugatan dicantumkan itu ya, kita meminta penggantian biaya, kerugian, dan bunga apabila utang piutang, biasanya bunga. Itu dasarnya pasal 1243 KUH Perdata. Tapi ya teman-teman, rata-rata biasanya yang diganti oleh pengadilan ya. Biasanya kan teman-teman pernah dengar yang namanya gugatan kerugian material dengan kerugian imaterial. Nah, kalau teman-teman tanya, jadi kerugian imaterial itu apakah selalu dikabulkan? Kan rata-rata kan kalau gugatan itu kan imaterial itu kan suka nilainya kan yang wah ya, yang besar-besar lah imaterial itu kan. Yaitu kembali kepada kemampuan si tergugat ya, atau pihak yang dikalahkan, itu nanti dilihat kemampuannya layak atau tidak sih eh, dihukum dengan kerugian imaterial seperti itu. Tapi pada dasarnya teman-teman, yang disebut dengan kerugian ini harus yang sudah real ya, konkret. Jadi kalau ada
masih dalam quote and quote potensi kerugian, itu terkadang belum bisa juga dikabulkan, yang masih istilahnya potensi ya. Jadi potensi keuntungan hilang, nah itu kadang-kadang para majelis melihatnya dari sisi keadilan jaranglah dikabulkan. Jadi yang sudah benar-benar real lah, konkret lah kerugiannya itu, yang benar-benar dialaminnya. Tapi itu teman-teman harus sebutkan juga ya, kerugiannya itu nanti harus dibuktikan itu harus dibuktikan. Nggak bisa kita hanya bilang, oke kerugian saya gini segini segini, tapi kita nggak buktikan itu uh, dasarnya dari mana, itu nanti juga nggak akan dikabulkan biasanya. Bisa juga selain tadi mengganti kerugian, kita meminta tetap dilakukannya pemenuhan prestasi itu bisa. Atau kita sudah minta penggantian biaya kerugian dan bunga, kita meminta perjanjian dibatalkan, jadi tidak perlu lagi dilanjutkan. Itu juga bisa. Makanya tadi kan sudah dimintakan penggantian biaya kan, makanya kalau perjanjiannya dibatalkan juga ya sudah ada nih penggantian-penggantiannya. Itu uh, logisnya itu kenapa dia minta pembatalan seperti itu, karena kita sudah meminta penggantiannya. Oke, next. Nah, ini perbuatan melawan hukum. Jadi teman-teman kalau nggak salah kalau dibilang bahwa kalau hubungan hukumnya itu kontrak, ya berarti kan kalau terjadi sengketa harusnya one prestasi ya. Nah, itu benar, tapi terkadang ada juga yang awalnya hubungan hukumnya lahir dari kontrak, ya kan. Kalau di KUA Perdata itu kan dibedakan ya teman-teman, bisa nanti dicek ya, perikatan yang lahir karena perjanjian sama perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang inilah yang disebut PMH kan. Misalnya si A naik mobil nggak hati-hati nabrak si B. Nah, kan nggak pernah ada disepakati kan perjanjian A menabrak si B. Makanya ini lahirlah perbuatan melawan hukumnya karena dia tidak hati-hati, lalai, dia menabrak si B. Muncullah kerugian. Nah, itulah bisa digugat PMH. Nah, kalau kembali, nah terus hubungan awalnya kan kontrak. Nah, kenapa bisa lahir menjadi gugatan PMH? Nah, ini spesifik biasanya kalau sengketa PMH yang berasal dari kontrak, nah itu biasanya ada pembatalan perjanjian sah secara sepihak. Nah, jadi tidak boleh orang yang sudah terikat sama perjanjian atau kontrak itu membatalkan secara sepihak. Karena kan di pasal 1338 tegas menyatakan perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, meskipun teman-teman bisa juga istilahnya perjanjian itu, ini kan secara teori ya, secara teori kalau kita membatalkan perjanjian itu terus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Bisa juga di dalam kegiatan bisnis ya dibatalkan secara sepihak, namun karena menurut pihak yang dirugikan, ya sudahlah, tidak terlalu spesifik juga, tidak mau gugatan. Nah itu bisa juga. Terus mereka, hitung-hitungan mereka misalnya, oh tinggal tinggal segini kok nanti pembayarannya, misalnya nih kontraktor sudah sampai 80% pengerjaan, pembayaran sudah 80% misalnya, ya kan, sisa 20%, katakanlah sisa 50 juta, terus dibatalkan gitu dengan alasan apapun, misalnya si kontraktornya menghitung lah ya kan, oh kalau saya sewa lawyer segala macam ya kan, saya juga apa namanya rugi jatuhnya, ya udah saya tidak tidak mengajukan gugatan. Nah itu juga bisa gitu, meskipun pasal 1338 menyatakan perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kadang-kadang itu kan uh, ini praktek ya, secara praktek kita kan perlu juga
menakar risiko sejauh mana nih kan gitu. Rugi nggak, untung nggak kan kadang-kadang seperti itu. Kecuali kalau yang memang itu sudah sangat merugikan lah, merugikan hak misal. Nah, itu wajib kita harus perjuangkan lah di depan pengadilan. Nah, biasanya ciri selanjutnya kalau ada gugatan PMH yang lahir dari kontrak itu biasanya terdapat pihak yang di luar kontrak. Jadi biasanya kalau gugatan dengan prestasi itu kan ya pihak A sama pihak B, penggugat dan tergugat. Ya, karena mereka kan yang membuat kontraknya atau dengan adanya notaris ya notaris dimasukkan untuk melengkapi. Namun untuk corak dari gugatan PMH yang berangkat dari kontrak, gugatan perbuatan melawan hukum yang berangkat dari kontrak biasanya melibatkan ada pihak ketiga. Itu bisa sehingga tidak mutlak lah hubungan hukumnya menjadi hubungan hukum perjanjian karena kan ada pihak ketiga yang tidak terikat namun di dalam satu rangkaian cerita sehingga bisa dinyatakan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum. Seperti itu, teman-teman. Biasanya ada cirinya, ada pihak yang di luar kontrak tapi ditarik masuk nih di dalam proses gugatan. Nah, itu udah pasti dia akan menggunakan dalil perbuatan melawan hukum. Karena kalau dia menggunakan dalil wan prestasi, ada pihak yang tidak terikat kontrak, ya nanti justru gugatannya akan ditolak. Kemudian dasar perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata yang dapat dimintakan penggantian kerugian disertai dengan menyatakan kontrak atau dokumen terkait lainnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah, itu biasanya seperti itu kalau PMH ya, teman-teman. Jadi di dalam petitum, poin-poin yang diminta biasanya dia bilang menyatakan perjanjian misalnya perjanjian kredit yang dibuat tanpa menyatakan perjanjian kredit dengan jaminan yang dibuat tanpa ada persetujuan misalnya pihak si pemilik jaminan gitu loh. Nah, batal perbuatan melawan hukumnya ya karena tidak ada persetujuan tadi meskipun kan yang disengketakan kan kontrak kan gitu. Bisa kita meminta supaya kontraknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah, itu. Rata-rata seperti itu kalau PMH, meminta dia tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena merasa dirugikan akibat adanya kontrak tersebut. Oke, next slide. Teman-teman, ini tidak menjadi format baku ya di dalam suatu gugatan, tapi pada umumnya setidaknya gugatan itu kan nggak ada format ya. Tidak ada format di dalam pembuatan suatu gugatan. Namun untuk menjadi gugatan yang baik dan menjadi gugatan yang lebih mudah untuk dipahami oleh orang-orang yang membaca, biasanya unsur-unsur yang harus dipenuhi itu harus diuraikan adanya fakta ya. Fakta itu pastinya ditulis di dalam posita lah ya, posita alasan-alasan fakta-fakta hukum. Kemudian kita harus bisa menyampaikan di dalam gugatan itu sebenarnya isu hukumnya apa. Jangan majelis itu menjadi bias atau bias. Sebenarnya apa sih isu hukumnya? Apa masalahnya dari uraian gugatan itu? Kalau terjadi perbedaan penafsiran terhadap isu hukum, nanti kan pertimbangannya juga berbeda, teman-teman. Jadi usahakan secara jelas isu hukum dalam suatu peristiwa yang disengketakan itu apa, itu harus bisa. Kemudian masukkan juga norma, normanya apa yang dilanggar, peraturannya kah, undang-undangnya kah, jadi normanya apa gitu loh. Jadi apa yang dia langgar gitu loh. Jadi terhadap fakta tadi ada
ada norma yang dilanggar. Itu seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita lakukan analisa di dalam gugatan, itu bisa kita berikan analisa gitu. Baru masuk dalam kesimpulan. Kesimpulan itu kan biasanya kan dalam bentuk petitum lah, apa yang kita minta kan gitu kesimpulannya. Seperti itu ya teman-teman. Ini tidak format baku ya teman-teman, namun pada dasarnya unsur-unsur gugatan itu sebisa mungkin kita bisa menguraikan fakta, menguraikan atau menyampaikan isu hukum yang terang supaya majelis tidak keliru. Kemudian normanya apa yang akan dipakai, norma apa yang dilanggar sama si tergugat. Kita berikan juga analisanya di dalam gugatan dan diakhiri dengan kesimpulan kan gitu. Apa nih kesimpulan kita? Misalnya dia terbukti melakukan prestasi karena tidak tidak melakukan prestasi seutuhnya, kesimpulannya misalnya dari rangkaian analisa kita itu. Oke, next slide gitu. Saya mau sampaikan sedikit mengenai tahapan dari gugatan. Tahapan dari gugatan. Mungkin slide-nya yang sebelumnya, tahapan gugatan. Nah, ini teman-teman tahapan dari gugatan bisa dilihat bahwa sebelum kita melakukan suatu gugatan, pastikan dulu kita sudah pegang surat kuasa. Kalau kita belum pegang surat kuasa ya berarti kita belum bisa melakukan gugatan. Ini perspektifnya kita sebagai kuasa hukum ya teman-teman, jadi harus pegang surat kuasa. Kalau kita prinsipal, ya saya tidak berharap prinsipal. Kalau prinsipal berarti kita nih pribadi yang bersengketa kan. Ya saya berharapnya kita mewakili sajalah. Jadi kita tidak memiliki masalah hukum. Jadi seperti itu ya. Kita harus pegang surat kuasa. Pastikan surat kuasanya itu ditandatangani terlebih dahulu tanggalnya sebelum kita membuat gugatan. Jangan sampai surat kuasanya bertanggal kemudian dibandingkan dokumen gugatannya. Setelah kita buat surat kuasa, kita formulasikan gugatan, kita daftarkan gugatan. Kalau dulu bisa mendaftar secara manual, kalau saat ini teman-teman pendaftaran gugatan dilakukan secara online. Nama aplikasinya e-Court, dasar hukumnya Perma 3 2018. Kemudian setelah didaftar gugatan itu masuklah ke pembacaan. Kalau ada perbaikan ya diajukan di sidang pertama, kemudian masuk ke mediasi. Kalau tercapai perdamaian dibuatkan akte perdamaian, nanti disahkan di dalam putusan sehingga memiliki kekuatan eksekutorial. Kemudian kalau tidak tercapai perdamaian di mediasi, masuk ke jawaban, kemudian masuk ke replik, kemudian duplik. Nah, ini sebenarnya replik itu replikasi, ya. Duplik itu duplikasi, tapi biasanya disingkat itu duplik ya. Disingkatnya replik, duplik, tapi kalau kepanjangannya sebenarnya replikasi, kalau untuk tergugat duplikasi. Jadi mengulang apa yang disampaikan di dalam gugatan. Kalau duplikasi itu mengulang lagi jawabannya, jadi disebutnya duplikasi. Kemudian masuk ke pembuktian, kesimpulan. Kesimpulan ini tidak wajib ya teman-teman di dalam sengketa perdata, tapi saya kalau boleh menyarankan tetap harus disampaikan kesimpulan supaya memudahkan majelis mengetahui argumentasi-argumentasi kita apakah sudah terbukti atau belum, itu bisa kita sampaikan dalam kesimpulan. Jadi misalnya kita mendalilkan sesuatu, dalam pembuktian kita sudah berhasil membuktikan, di dalam kesimpulan kita bisa nyatakan itu, oh sudah terbukti dalil kita yang A terbukti dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti apa. Itu seperti itulah intinya kesimpulan. Kemudian masuk ke tahap keputusan. Kalau gugatan perdata ini teman-teman paling
selambat-lambatnya 6 bulan itu harus diputuskan. Jadi memakan waktu yang agak lama ya. Kemudian walaupun sudah diputuskan di tingkat pengadilan negeri masih ada banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Jadi kalau melihat tadi konteksnya ADR dengan gugatan ini kan secara proses kan lebih cepat yang ADR dibandingkan gugatan. Tapi gugatan memiliki kepastian hukum, bisa dilakukan eksekusi. Jadi seperti itu, ada kelebihannya lah, ada keunggulannya meskipun prosesnya berjenjang ya. Oke, kemudian kita masuk ke Pailitan dan PKPU. Oke, cara berikutnya untuk menyelesaikan sengketa kontrak yaitu lewat cara kepailitan dan PKPU. Oke, baik teman-teman. Ini perlu kita pahami bahwa kepailitan dan PKPU ini bisa sebagai penolong, bisa juga sebagai penghancur. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau kita yang bertindak sebagai debitur, misalnya ini konteksnya sengketa kontraknya utang piutang ya teman-teman. Kita sebagai debitur, nah itu bisa menjadi penolong karena kita bisa memintakan penundaan pembayaran kan seperti itu. Kalau untuk PKPU ya, untuk PKPU kita bisa mintakan penundaan pembayaran. Tapi kalau yang menghancurkan bisa saja di dalam proses PKPU ternyata tidak tercapai perdamaian sehingga kita masuk dalam proses kepailitan seperti itu. Tergantung dari sudut pandangnya, tapi itu bisa menjadi pilihan. Kalau kita point of view-nya kreditur ya tentunya lebih condong sih seharusnya sih ke ini ya, ke kepailitan biasanya. Kalau PKPU itu seharusnya ini logikanya harusnya kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi. Nah, ini syarat permohonan pernyataan pilot dan PKPU bisa teman-teman lihat, memiliki 2 kreditur atau lebih, 1 kreditur telah jatuh tempo dan dapat ditagih, kemudian dibuktikan secara sederhana. Jadi syaratnya ini ya teman-teman tidak mudah juga karena harus ada 2 kreditur atau lebih. Kalau gugatan itu cukup kita sendirian, tidak perlu kita mencari teman, tapi kalau di dalam lembaga kepailitan dan BKPU, dalam kita mengajukan permohonan, setidak-tidaknya harus ada 2 kreditur. Nah, tidak bisa kita melakukannya sendirian dalam permohonan tersebut. Dan itu harus dapat dibuktikan secara sederhana. Dasar hukumnya pasal 2 ayat 1, Yunto pasal 8 ayat 4 Undang-Undang 37 2004 ini untuk permohonan pilotnya. Kemudian pasal 222 Yunto pasal 8 ayat 4 ini untuk permohonan PKPU-nya. Oke, next slide. Proses kepailitan. Jadi ini teman-teman saya mau kasih gambaran singkat. Setahu saya ada juga kan masterclass terkait dengan kepailitan dan PKPU yang disampaikan oleh praktisi, ya kan? Mungkin lebih memahami kalau teman-teman sudah mengikutinya, ya ini proses kepailitan itu pada umumnya seperti ini ya teman-teman. Dimulai dari paling ujung kiri ini adanya permohonan pilot kita daftarkan di kepaniteraan pengadilan niaga, kemudian diperiksa, paling lama 60 hari sudah harus diputus pilot. Nah, kalau sudah diputus pilot, kita harus mencatat dan mengamankan harta pilot itu segera. Kemudian 5 hari setelah pengumuman, 5 hari setelah putusan pilot kita terima, biasanya kan kurator ini kan ditunjuk nih di dalam putusan. Nah, mereka akan menghadap kepada hakim pengawas, namanya mereka ngambil putusan. Nah, jadi putusan pilotnya itu harus diumumkan di koran, minimal 2 koran, koran yang nasional dan koran yang didomisilinya debitur. Nah, di dalam pengumuman koran itu kita sampaikan yang namanya jadwal-jadwal
dari proses kepailitan. Kita sampaikan di situ jadwal-jadwalnya. Nah, yang paling utama sebenarnya jadwal-jadwalnya ini penerimaan tagihan. Jadi kita ada tenggatnya. Jadi kalau kita melebihi tenggat waktu pendaftaran tagihan, mereka tidak menerima biasanya teman-teman. Kuratornya ini tidak menerima. Bisa menerima tapi dimintakan persetujuan di dalam forum rapat kreditor. Nah, itu tergantung ya, kalau kita ketahui tiba-tiba tagihan yang masuk belakangan ini nilainya besar, dan kita biasanya yang sudah biasa main di pengadilan niaga, kita melihat ini kreditur apa yang masuk, separatis atau konkuren. Kalau misalnya yang masuknya itu separatis, sebelumnya tadi tidak ada separatis kan, itu dirugikan gitu loh. Jadi lebih baik kita tolak lah, intinya gitu. Kalau intinya kalau lewat waktu dia mendaftar tagihan, dia harus minta persetujuan di rapat kreditur untuk bisa diterima. Nah, setelah diterima nanti harus diverifikasi. Diverifikasilah tagihan-tagihan itu untuk nanti dibuatkan daftar piutang. Nah, jadi kreditur ini nanti memiliki memiliki piutang berapa, sifat krediturnya apa, apakah separatis, memiliki hak kebendaan, preferen kah, misalnya pajak, atau konkuren kah, tanpa jaminan. Nah, ini yang paling banyak konkuren biasanya. Itu diverifikasi. Setelah diverifikasi, si debitur harus menyampaikan proposal perdamaian. Nah, teman-teman, mungkin yang dipahami orang-orang itu kan kalau pilot itu kan sudah tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran. Mindset orang kan kadang-kadang menyatakan bahwa pilot, dia dijatuhi putusan pilot berarti sudah tidak bisa melakukan pembayaran lagi, atau bahasanya di dalam bidang hukum kepailitan itu insolvensi. Jadi berhenti membayar, keadaan berhenti membayar, insolvensi. Nah, kalau di kepailitan ya teman-teman, itu insolvensinya itu khususnya di rezim undang-undang kita nih, di belakang, untuk mengetahui dia masih mampu membayar atau tidak itu di belakang. Jadi makanya di dalam proses kepailitan masih dilakukan tahapan memberi proposal perdamaian di dalam proses kepailitan ya, untuk mengecek lah dia masih bisa nggak membayar kewajibannya. Tapi kalau di rezim hukum di luar negeri biasanya kan di depan insolvensi tesnya itu. Jadi kemampuan membayarnya itu di depan. Jadi kalau dia sudah tidak sanggup baru masuk ke dalam kepailitan. Namun kalau di Indonesia insolvensi tesnya itu masuk setelah diputusan. Nah, makanya ada proposal perdamaian. Jadi kalau proposal perdamaian itu dalam kepailitan ditolak, kalau dalam kepailitan ini ditolak proposal perdamaiannya, dia masuk insolvensi. Ini teman-teman. Setelah masuk insolvensi, dia dilakukan pembebasan harta pailit oleh kurator. Nah, apabila tadi proposal perdamaian tadi diperoleh perdamaian, maka kepailitan diakhiri dan bisa direhabilitasi, dipulihkanlah nama baiknya. Seperti itu ya teman-teman. Untuk proses PKPU hampir sama ya teman-teman. Kalau proses PKPU perbedaannya tidak ada pemberesan harta pailit, karena PKPU ini kan hanya masa penundaan ya. Maksimal masa penundaannya itu 270 hari. Jadi diawali dengan permohonan PKPU. Oh ya teman-teman, kalau permohonan pailit dan permohonan PKPU ini hanya bisa dilakukan oleh seorang advokat ya. Jadi harus dikuasakan. Nah, ini sebenarnya menguntungkan buat praktisi karena tidak bisa prinsipal yang langsung melakukan, harus memberikan kuasa kepada advokat. Permohonan PKPU-nya harus ditandatangani oleh advokat dan si prinsipalnya. Masuk di permohonan, diputus dia PKPU, masa PKPU maksimal 270 hari,
masuk kepada tahapan pengumuman koran, penerimaan tagihan, verifikasi, proposal perdamaian. Nah, saya mau bahas ini teman-teman. Kalau proposal perdamaian ini ditolak, maka kan dia menjadi pilot, masuk ke proses kepailitan. Nah, kalau sebelum ada surat edaran Mahkamah Agung di tahun 2022 ya teman-teman, ini praktek di lapangannya ya. Praktek di lapangannya bisa dikritisi. Jadi kalau dulu PKPU di proses PKPU-nya tidak tercapai perdamaian atau saat voting itu ditolak, kan masuk ke pilot, masuk ke proses kepailitan. Nah, saat proses kepailitan itu nanti mereka mengajukan proposal perdamaian kembali. Nah, mereka mengajukan proposal perdamaian kembali. Nah, menurut surat edaran Mahkamah Agung tidak diperkenankan lagi bahwa apabila perusahaan yang sudah pilot yang awalnya dari proses PKPU tidak boleh menawarkan perdamaian lagi. Ya memang itu logikanya ya seharusnya, karena kan kalau 2 kali dia melakukan perdamaian kan tidak ada kepastian, istilahnya kan seperti itu. Jadi kalau awalnya dia pilot dari permohonan PKPU, nanti waktu dia masuk tahapan kepailitan dia tidak boleh menawarkan perdamaian kembali. Sebelum ada surat edaran yang saya bilang, itu masih jamak lah dilakukan. Meskipun dia pilot yang awalnya tadi PKPU, di PKPU kan dia sudah nawarkan perdamaian, teman-teman, ditolak ya kan. Dia nawarkan lagi nanti saat di kepailitan. Nah, ternyata setuju nih para krediturnya, setujulah kita berdamai ya. Itu dahulu bisa, sekarang dengan adanya surat edaran itu tidak dibenarkan. Kalau bahasanya surat edaran itu tidak dibenarkan debitur yang sudah pilot yang berasal dari proses PKPU untuk menawarkan perdamaian kembali. Nah, itu bahasanya surat edarannya. Jadi kalau sudah PKPU pilot berasal dari PKPU, ya itu mereka sebenarnya sudah dianggap insolven, sehingga hanya masuk ke proses pengumuman koran bahwa yang awalnya PKPU sudah pilot sama melakukan jadwal-jadwal proses kepailitan, namun tidak ada jadwal pembahasan perdamaian. Setelah menerima tagihan, langsung masuk ke dalam tahap pemberesan harta pilot. Nah, itu singkatnya seperti itu ya. Nah, ini alasan kenapa memilih kepailitan dan PKPU dibanding gugatan. Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama itu speedy trial. Kenapa disebut speedy? Karena kalau kepailitan itu 60 hari harus diputus, PKPU 20 hari harus diputus. Jadi disebut speedy trial. Jadi kalau tadi teman-teman perhatikan tahapan gugatan ada yang namanya replik duplik, ada namanya mediasi. Kalau di dalam hukum acara kepailitan dan PKPU tidak mengenal mediasi, tidak mengenal replik, tidak mengenal duplik. Jadi pembacaan permohonan, jawaban, langsung masuk ke pembuktian. Makanya disebut speedy trial. Dan tidak mengenal eksepsi ya teman-teman, kecuali eksepsi mengenai kewenangan absolut. Jadi misalnya pengadilan niaga tidak berwenang, misalnya ini ranahnya PT UN misalnya seperti itu. Kemudian sifatnya pembuktian sederhana, jadi lebih mudah. Kemudian putusannya serta-merta, jadi kalau pilot itu putusannya serta-merta, jadi bisa langsung dijalankan, dieksekusi, meskipun nanti dia lakukan kasasi, tapi sudah dijual, asetnya sudah sempat dilelang, asetnya ya tidak ada masalah, tidak menjadi kesalahan dari kurator, karena sifatnya serta-merta bisa langsung dieksekusi, dijalankan meskipun ada upaya hukum. Nah,
Alasan berikutnya kenapa memilih kepilitan dan PKPU dibanding gugatan, prosesnya cepat. Cepat karena butuh efisiensi waktu. Karena kan ini masalah utang piutang itu kan semakin lama prosesnya kan semakin merugikan buat pihak kreditur. Nah, alasan lainnya adanya kepastian pemenuhan kewajiban debitor. Karena kalau di dalam proses PKPU dia tidak memberikan kepastian pemenuhan, otomatis dia kan pilot. Makanya eh, banyak kreditur yang lebih memilih lembaga kepailitan dan PKPU karena ada kepastian. Once dia nanti dijatuhi putusan pilot kan semua asetnya disita jadinya. Makanya dia ada kepastian lah. Kalau gugatan kan butuh sampai inkrah itu kalau yang paling terakhir kan bisa peninjauan kembali, bisa makan waktu yang cukup lama lah. Dan kepastiannya kan uh, harus dilakukan eksekusi. Eksekusi ini kan juga butuh waktu. Sedangkan kalau kepilitan PKPU kepastiannya lebih cepat gitu ya teman-teman. Oke, next slide. Ini akibat kepilitan. Akibat kepilitan ini yang saya highlight, yang saya tonjolkan di sini akibat kepilitan kepada debiturnya ini ya. Jadi akibat kepilitan itu sebenarnya uh, berdampak kepada 4. Nah, ini yang saya tampilkan ini yang akibat kepilitan terhadap si debitur. Jadi debitur kehilangan kewenangannya dalam mengurus harta kekayaan, kemudian semua harta debitur berada dalam status sita umum, kemudian untuk mengurus kepentingan hukum harta kekayaannya debitur wajib diwakili oleh kurator. Sebenarnya kalau nanti teman-teman mau membaca undang-undangnya, Undang-Undang 37 2004, saya sampaikan bahwa akibat kepilitan itu sebenarnya berimplikasi terhadap 4, terhadap debiturnya, terhadap hartanya, terhadap perikatan-perikatan yang dibuat, dan terhadap krediturnya. Nanti bisa dipelajari lah kalau mau menjadi punya ini ya, mau menjadi kurator, belajar-belajar mulai sekarang juga nggak apa-apa kan gitu. Nah itu intinya akibat kepilitan itu berimplikasi terhadap 4 tadi, debitur, harta, perikatan, dan kreditur. Tapi yang saya highlight di sini yang kepada debiturnya. Oke, next slide. Oh, ini terduplikasi ya, kedobelan langsung. Kita masuk ke eksekusi hak jaminan kebendaan. Jadi kalau menurut peraturan Menteri Keuangan yang terbaru nomor 213 tahun 2020, eksekusi lelang itu dibagi ada 4. Lelang dibagi ada 4, yaitu lelang eksekusi, lelang non-eksekusi wajib, lelang non-eksekusi sukarela, dan lelang non-eksekusi sukarela terjadwal khusus. Nah, untuk memahaminya sebenarnya eksekusi hak jaminan kebendaan masuk di dalam ranah lelang eksekusi. Jadi ini lelang hak tanggungan lah. Kita spesifik ya, kita bahas kepada lelang eksekusi hak tanggungan. Itu ranahnya di sini, lelang eksekusi. Nah, kalau lelang non eksekusi wajib ini biasanya kan ada BUMN misalnya. Kalau untuk menjual barang itu kan tidak boleh dijual bawah tangan nih teman-teman. Nah, penjualan dia itu harus melalui lelang, dijual di muka umum. Tujuannya supaya pemasukannya kan lebih besar. Kalau dijual di lelang itu kan orang ngebid ya, orang menawar kan, jadi penawaran tertinggi lah yang diperoleh. Nah, kenapa disebut non eksekusi tapi wajib? Nah, non eksekusi karena dia tidak bersifat eksekusi, karena misalnya barangnya sudah waktunya untuk diremajakan, jadi harus diganti. Ya, ini biasanya BUMN nih, dia melelang tapi bukan eksekusi, jadi disebut non eksekusi tapi sifatnya wajib.
karena BUMN tidak boleh menjual secara bawah tangan. Tuh. Nah, kalau yang berikutnya lelang non eksekusi sukarela, biasanya ini dilakukan oleh pihak swasta. Karena kalau swasta kan prinsipnya barang-barang milik saya ya terserah saya mau jual di bawah tangan, mau dijual secara lelang kan terserah kan. Nah, makanya disebut sukarela, tidak wajib sifatnya. Jadi hanya karena dia mau mencari nilai terbaik ya dia melakukan lelang. Nah, kalau lelang non eksekusi sukarela terjadwal khusus ini ya hanya karena ada jadwalnya saja. Jadi misalnya sudah terjadwal lah lelang khusus mobil. Nah, itu hari ini khusus gitu. Seperti itu contohnya. Nah, ini kita masuk ke tata cara pelaksanaan lelang hak tanggungan. Sudah tinggal 2 slide lagi ya. Ini tata cara pelaksanaan lelang hak tanggungan dibagi kira-kira ada 10. Dimulai dari adanya permohonan lelang, diajukan oleh si penjual. Si penjual ini sudah pasti kreditur ya teman-teman, karena ini kan lelang hak tanggungan ya kan, yang mengajukan itu kreditur atau bisa juga diwakili oleh kuasanya, biasanya itu pakai balai lelang swasta dia, bisa juga. Setelah masuk di dalam permohonan itu nanti kita harus melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan. Pada umumnya ada berkas-berkas yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Seperti itu ya teman-teman. Yang pasti kalau lelang eksekusi dari hak tanggungan ini ada dokumen-dokumen seperti surat yang menyatakan debitur sudah prestasi, kemudian bukti alas haknya, sertifikatnya, dan sebagainya, ya kan, IMB-nya, itu seperti itu. Kemudian setelah kita mengajukan permohonan, akan ditetapkanlah waktu pelaksanaan lelang. Nah, ini sudah ranahnya kepada pejabat lelang atau KPKNL. Nah, ini yang membuat penetapan. Kemudian berikutnya kita harus membuat yang namanya SKT atau SKPT. Ini kita bisa bermohon di kantor pertanahan. Jadi SKT itu singkatannya surat keterangan tanah. Kalau SKPT surat keterangan pendaftaran tanah. Ini untuk memastikan bahwa sertifikat tanah itu benar-benar milik yang namanya tercantum di sertifikat. Takutnya kan sertifikatnya ini sudah dipalsukan, misalnya sebenarnya bukan atas nama si A padahal nama si B, nanti di SKPT-nya keluar nih dari BPN karena di buku tanahnya sertifikat tersebut nggak pernah nih tidak pernah dialihkan, masih atas nama B dari awal. Nah, kalau ada perbedaan ya tentu tidak akan mau dilakukan pelelangan sama pejabat lelangnya. Kemudian akan ditentukan jaminan penawaran lelang. Nah, ini nanti yang namanya jaminan itu kan biasanya teman-teman ada yang namanya nilai deposito kan harus dijaminkan. Yang tujuannya kalau nanti kita menang lelang, ternyata kita tidak mau membayar lunas, yaitu hangus jaminannya tadi. Jaminan itu hangus supaya tidak ada yang namanya sifatnya main-main lah. Ikut lelang tapi main-main. Biasanya nilai jaminan ini juga nggak kecil ya teman-teman, besar juga gitu. Kemudian next step berikutnya kita menentukan nilai limit. Nilai limit ya teman-teman. Nilai limit ini maksudnya maksimal senilai dengan harga nilai pasar, minimal senilai likuidasi. Jadi kita menggunakan yang namanya taksasi yang dilakukan oleh profesi appraisal ya. Nah, appraisalnya itulah yang akan menentukan nilai limit di dalam dokumen taksasi atau hasil penilaian appraisal ada limit-limitnya. Jadi harga pasar berapa, harga terendah itu senilai likuidasinya. Nah, itulah nilai limitnya nanti. Kemudian masuk kita mengumumkan lelang. Jadi diumumkan itu 2 kali. Yang pertama selebaran, itu biasanya ditempel di
di mana di kantor KPKNL, kemudian pengumuman keduanya itu berselang 14 hari, itu melalui koran. Dan pengumuman lelang ini harus diinformasikan kepada debitur ya. Jadi biar dia tahu gitu loh. Masuklah setelah masuk pengumuman lelang, jadwal lelang kan, kita melakukan penawaran. Nah, penawaran ini nanti kita sebagai peserta lelang akan memberikan jaminan. Ya, ini tadi yang poin 4. Kita memberikan jaminan penawaran lelang. Kita akan menyetorkan sejumlah uang tertentu sebagai bentuk jaminan keseriusan. Nah, setelah penawaran lelang, diumumkanlah siapa pemenangnya. Nah, ditetapkanlah pembelinya sesuai dengan harga yang tertinggi. Nah, setelah kita ditetapkan pembeli, kita diberi batas waktu. Dalam batas waktu itu kita harus melakukan pelunasan. Nah, ini masuk tahap pembayaran dan penyetoran. Kalau kita tidak melunasi, tidak membayarkan, tidak menyetorkan uang yang kita uh, itu apa nilai yang kita ajukan tadi, misalnya kita beli rumah 1 miliar, kita menang sebagai pembeli. Tadi nilai jaminannya misalnya jaminannya 400 juta, berarti kan pelunasannya 600 ya kan? Ya itu yang harus kita setorkan. Kalau kita tidak menyetorkan nilai tadi, kita kena sanksi, yaitu biasanya nilai jaminan tentu hangus, itu bisa hangus. Dan nanti pemenang tertinggi kedua dia yang akan menjadi pemenangnya. Nah, kemudian masuk kepada penyerahan dokumen kepemilikan barang. Kalau kita sudah membayar dan menyetorkan uang lelang tadi, uang harga lelang tadi, ya kita akan menerima namanya risalah lelang. Nah, risalah lelang ini yang nanti dipakai untuk melakukan balik nama, teman-teman. Jadi kita bawa sertifikatnya, kita bawa risalah lelang, nah kita lakukan balik nama. Apabila ada, misalnya ini rumah ya, yang dilelang hak tanggungannya rumah, masih ada orang yang menempati, kita bisa ajukan eksekusi pengosongan melalui bantuan pengadilan. Oke, ini slide terakhir. Sisi positif dan sisi negatif dari lelang hak tanggungan. Bisa dilihat teman-teman, sisi positifnya kita memiliki hak didahulukan pembayarannya karena sifatnya kreditur preferen, kreditur yang didahulukan. Kemudian beban biaya pengosongan apabila ada ditanggung pemenang lelang. Nah, kemudian prosesnya cepat. Nah, itu cepat teman-teman, kan tidak perlu lagi pakai gugatan ya. Langsung dilelang sepanjang debiturnya sudah one prestasi dan kita sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Itu bisa langsung diajukan proses lelang. Sisi negatifnya teman-teman, potensi gugatan atau laporan kepolisian itu relatif banyak biasanya. Banyaklah itu. Jadi gugatannya itu nanti gugatan pembatalan atas risalah lelang. Mereka biasanya argumentasinya rata-rata mendalilkan itu lelang dilakukan dengan harga yang murah. Lelang dilakukan dengan harga yang murah. Itu biasanya yang terjadi seperti itu. Padahal untuk menetapkan nilai limit itu kan sudah kewenangan dari si penjual sepanjang tidak melebihi batas bawah. Tidak melebihi batas bawah, yaitu nilai likuidasi. Seperti itu teman-teman. Kemudian sisi negatifnya tidak selalu terjual saat lelang. Jadi bukan berarti satu kali lelang langsung laku ya teman-teman. Bisa lelang bisa berkali-kali. Itu sisi negatifnya. Dengan dia melakukan lelang berkali-kali, otomatis beban biaya proses lelang kan yang menjadi tanggungan penjual. Seperti itu. Baik, itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini terkait dengan tindakan hukum penyelesaian sengketa kontrak. Apabila ada materi atau penyampaian bahasa yang kurang berkenan, saya minta maaf. Bila ada yang mau didiskusikan masih ada waktunya, saya kembalikan kepada moderator untuk dibuka ruang sesi diskusinya. Terima kasih.
Baik, Pak, terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, persilakan. Baik, kalau memang moderator ini tidak ada pertanyaan, kan saya sudah ada juga kasih pertanyaan. Nanti mungkin teknisnya dari Bu Retno ya, Bu Dekan yang akan menyampaikan nanti itu. Bisa nanti untuk eh, dijawab sama teman-teman yang mengikuti sesi masterclass lah. Intinya seperti itu. Saya kembalikan ke moderator sama Bu Retno. Bagaimana Bu? Terima kasih Pak Wendy untuk sesi yang terakhir ini. Teman-teman, nanti untuk yang tes itu akan dilaksanakan bulan Desember. Jadi nanti akan ada kesempatan untuk teman-teman belajar dulu, mengendapkan, dan nanti ya memang kalau ada jangka waktu ini biasanya malah bisa jadi malah lupa ya, tapi bisa di-refresh dengan nanti rekamannya yang akan saya share. Begitu. Silakan Priska, ada yang mau disampaikan? Priska? Priska Iya, atau saya ambil alih, Megang? Bu. Oke, Ya, silakan. baik, karena dari teman-teman yang lain kayaknya masih belum ada pertanyaan, kita dari panitia mau menyerahkan sertifikat untuk Pak Wendy selama sesi masterclass dari awal sampai minggu ini. Gitu, Bu. Oke, Baik. baik, silakan. Ya, bentar ya, Bu. Saya share screen dulu. Apakah sudah nampak, Bu? Belum, belum. Masih Masih loading, belum Pak. ya? Bentar ya. Oke. Apakah sudah nampak, Bu? Belum. Nah, ya sudah. Jadi, Permisi. ya, Maaf, Pak, ini jaringan saya kurang bagus. Mungkin ini Ya, mungkin sudah dari sertifikatnya jelas. mungkin udah muncul dari teman-teman semua atau dari Pak Wendy juga. Sudah jelas. Ya.
Ya, Pak Wendy, ini Iya, kita dari kami. Ini apa nanti sebetulnya kalau lebih enak sih memang kalau kita ketemu langsung ya. Jadi baik. ini yang kita berikan secara online Pak Wendy untuk Siap. penghargaan atas apa yang sudah Pak Wendy berikan kepada Fakultas Hukum dan terutama kepada mahasiswa adik-adiknya Pak Wendy di sini. Baik, ini Iya, Pak. terima kasih banyak. Saya juga atas nama Fakultas Hukum, mohon maaf kalau mahasiswa masih belum memberikan respon yang seharusnya, Pak Wendy. Harusnya kan bisa lebih banyak lagi. Tetapi sepertinya masih ada banyak hal yang dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa. Semoga ini bisa menjadi bekal untuk masa depan mereka. Terima kasih banyak, Pak Wendy, Baik, waktunya. sama-sama Bu Retno, sama-sama. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya juga bangga sebagai alumni dari UKDC, khususnya keluarga besar Sivitas Fakultas Hukum ya. Buat teman-teman mahasiswa, do the best ya. Kalau nanti sudah lulus, persiapkan masuk di dunia pekerjaan. Kalau yang mau menggeluti profesi, semoga materi yang saya sampaikan itu bisa menjadi bekal awal lah untuk memahami praktisi hukum, khususnya di kaitannya di kontrak-kontrak bisnis ataupun sengketa-sengketa bisnis lah, intinya seperti itu. Sekali lagi saya juga berharap Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma Cendika semakin jaya, semakin besar, semakin namanya harum, baik di tingkat daerah maupun nasional. Terima kasih sekali lagi Bu Retno. Salam hormat saya buat semua dosen Fakultas Hukum Dharma Cendika. Bagi saya tidak pernah ada mantan dosen. Baik, itu saja. Salam hormat buat semuanya. Saya sampaikan kepada semua dosen Pak Wendy. Terima kasih banyak untuk atensinya. Saya serahkan kembali ke Rehan. Baik, terima kasih Bu Retno. Baik, terima kasih Pak Wendy atas materinya yang telah disampaikan hari ini. Kami juga panitia pelaksana, mohon maaf apabila ada ya kekurangan saat melakukan pelaksanaan. Saya minta maaf untuk mewakili teman-teman Sama-sama. semua. Saya juga mohon maaf, dimaklumi kalau ada materi saya yang membingungkan misalnya atau kurang memahami, ya saya juga meminta maaf ya. Gitu.